kembali lagi ke video berikutnya ya. Kali ini saya akan menjelaskan bagian 2 tentang Microsoft Forms yang akan kita kerjakan. Apa yang akan kita berikan, pertanyaan-pertanyaan apa kira-kira. Nah, dan kita akan mengenal lebih lanjut tools ataupun aturan-aturan ataupun beberapa icon yang bisa kita gunakan untuk menyempurnakan form kita. Ya, selebihnya yang tidak dijelaskan, saya berharap kalian semua bisa mencari tahu lebih lanjut mengenai setiap icon tersebut. Oke, yang pertama, sebelum kita memulai, pastikan kita sudah membuat atau mengedit judul yang diberikan untuk formulir online kita. Pertama, saya akan membuat satu pendaftaran untuk mencari atau merekrut mahasiswa ya yang bisa bekerja atau student on work pada dosen ataupun pada staff. Saya akan mencoba untuk membuat khususnya dalam untuk menolong saya dalam melakukan administrasi atau apapun itu yang berhubungan dengan pembelajaran. Yang pertama, pastikan kita menuliskan judulnya. Nah, kalau diperhatikan, di bagian atas muncul kata saving, kemudian berubah menjadi save. Nah, pada saat kita sedang menuliskan atau membuat satu kalimat, kata, atau apapun itu, secara otomatis sistem akan membaca dan dia akan saving, artinya proses penyimpanan sedang berlangsung. Sedangkan kalau save berarti sudah tersimpan. Nah, kita akan lihat bahwa ketika kita mengedit ya judul dari formulir kita, secara otomatis nama yang ada di bagian atas tengah itu akan secara otomatis terganti ya atau terdisplay seperti apa yang kita sudah tuliskan di bagian title. Nah, title sendiri sebenarnya kita bisa memasukkan juga ya, ada image di situ ya, insert image. Nah, kita bisa masukkan di situ image. Kemudian deskripsi. Apa sih fungsinya deskripsi? Deskripsi ini adalah dibutuhkan untuk bagaimana saya mendeskripsikan formulir yang saya tujukan kepada responden. Ya, contohnya saya masukkan informasi mengenai pengumpulan. Oke, saya contohkan mahasiswa yang ingin bekerja bersama saya diharapkan dari kohort 2018 sampai 2020 mengisi paling lambat formulir tanggal 23 Oktober jam 16.00 maksimal. Setelah itu, nah di bagian kanan akan muncul theme ideas. Jadi dari Microsoft sendiri dia akan secara otomatis memberikan atau menginformasikan kira-kira tema dari ya, background kita atau tema dari formulir kita mau seperti apa nih. Nah, kita tinggal klik got it saja supaya dia terclose ya. Nanti kita bisa menggantinya pada saat sebelum kita publish. Nah, untuk memberikan atau menambahkan pertanyaan pertama pada Microsoft Forms, kita bisa mengklik Add New. Nah, nanti akan muncul beberapa informasi ya
beberapa informasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh di sini untuk nama lengkap, ini recommended from your past. Jadi karena saya pernah membuat beberapa kali formulir pendaftaran untuk mahasiswa saya, nah secara otomatis Microsoft ini akan membaca kira-kira yang saya butuhkan apa saja nih. Ada nama lengkap, ada tanggal lahir, jenis show yang diinginkan, foto diri, dan juga kira-kira kalau andai kata salah satu pekerjaannya adalah tutor di bidang atau di mata kuliah. Saya akan pilih dulu untuk yang pilihan-pilihan yang ada di atas. Ya, kita bisa melihat di situ ada choice atau dalam bentuk pilihan ganda, ada text, rating, date. Apakah hanya itu? Tidak. Kita bisa lihat yang paling kanan, more question types, ada ranking, ada Likert, ada file upload, ada net promoter score, dan juga ada section. Nah, kita akan mulai dengan pengisian nama lengkap. Ya, saya akan masukkan nama lengkap di sini. Saya akan klik. Oke, kalian bisa klik di bagian atas sini, ya, di bagian teks. Lalu klik, saya klik, kemudian oke, misalnya saya sudah menuliskan lengkap, nama lengkap di sini ya. Maka pada saat muncul pertama, sebenarnya informasi yang akan diberikan adalah new. Misalnya saya buat teks, nah akan muncul seperti ini ya, question, enter your answer dengan format seperti ini. Tapi karena saya sudah mengcopy yang lama, maka tampilannya kita bisa lihat ya. Di sini ada saya langsung nama lengkap dan sebagainya. Nah, pada saat kita ingin mengetahui nih, kira-kira kolom mana atau bagian yang mana saat ini kita sedang aktifkan ya. Caranya adalah kita bisa melihat bagian atas dari pertanyaan tersebut berwarna hijau atau sama dan sesuai dengan latar ya di bagian title bar. Nah, kita juga bisa melihat di sini ada beberapa ikon yang muncul ya. Ada copy questions, ada delete questions, ada move up, move down ya. Ini misalnya kalau saya mau, yang ini kayaknya harusnya di nomor 1, maka saya bisa move up ya. Kemudian kalau bisa kita turunkan ya, itu jadi move down. Kita klik saja. Lalu nanti setelah itu kita bisa melihat di sini ada long answers diaktifkan atau long answers dinonaktifkan. Ya, pada saat bentuknya seperti ini berarti dinyatakan tidak aktif. Untuk long answer sendiri, mungkin bisa kita masukkan untuk informasi ataupun detail kesan atau seperti apa yang mungkin kita bisa minta untuk responden sisi dalam bentuk lebih dari satu kalimat panjang. Sedangkan untuk yang short answers itu ditujukan hanya untuk sekitar 3, 4, 5 suku kata, 5 kata saja. Kemudian required berarti kita mengaktifkan required-nya, artinya pertanyaan ini tidak bisa tidak diisi. Jadi setiap responden wajib mengisi jika kita mencentang ataupun mengaktifkan required-nya. Ya, kalau tidak berarti pertanyaan ini bisa di skip oleh responden dan formulir tetap akan bisa disubmit tanpa harus mengisi bagian yang nama lengkap. Karena ini penting, maka saya akan tuliskan dalam required. Lalu di sini ada subtitles, restriction, dan juga add branching. Nah, add branching merupakan satu fitur yang hanya dimiliki oleh Microsoft Form hingga saat ini dan tidak dimiliki oleh Google Form. Ya, kalau add branching sendiri di sini kita dapat memunculkan satu pertanyaan yang sekiranya dengan pilihan jawaban tertentu. Ya. Kemudian untuk subtitle sendiri itu seperti deskripsi yang ada pada
di bawah judul, ya. Jadi dia mendeskripsikan pertanyaan yang kita buat. Nah, contohnya saja, saya misalkan masukkan di sini, tuliskan nama lengkap beserta panggilan. Contoh, misalnya saya dalam kurung Jessica. Nah, ini akan menjadi contoh bagi orang-orang yang akan mengisi setiap dari informasi yang kita butuhkan. Kalau sudah, kita akan turun ke bawah, ya. Pertanyaan berikutnya, kalau sudah ada, kalau belum ada, maka bisa klik Add New, ya, Add New. Oke. Karena di sini sudah ada tanggal lahir, maka saya formatnya yang tadi adalah menambahkan pertanyaan dalam bentuk tanggal. Ya, jadi ini bisa kita masukkan, kemudian nanti formatnya dalam month, day, dan tahun, ya. Jadi nanti ini akan disesuaikan sendiri oleh settingan yang ada di laptop kalian. Kemudian kita lihat ada jenis show yang diinginkan. Saya misalkan memasukkan ini dalam pilihan option, ya. Kalau kalian ingat tadi yang pada saat saya klik Add New akan ada choice di situ. Nah, saya memilih choice untuk yang pertanyaan jenis show yang diinginkan. Misalnya saya menuliskan administrasi, dokumentasi, kemudian tutor, ataupun yang lainnya. Nah, yang lainnya ini saya bisa memberikan kebebasan bagi mereka untuk memilih misalnya 2, ya, apa dan apa. Oke. Berarti ini saya misalnya tambahkan subtitle. Buat apa? Supaya saya bisa memastikan bahwa setiap dari mahasiswa itu saat mengisi other, berarti harus menginformasikan lebih lanjut apa yang mereka atau bagian dari pekerjaan mana yang ingin mereka kerjakan di situ. Oke, kalau sudah, karena di sini saya mintanya required, berarti dia harus dapat langsung diisi. Kalau tidak, berarti kita bisa skip. Nah, untuk berikutnya ada multiple answers, ini non-active, ya. Dan saat saya klik dan hijau, ya, tampilan background dari bulatan ini, dia akan mengaktifkan ke multiple answers. Itu berarti mahasiswa dapat langsung secara otomatis mengklik lebih dari satu, ya. Tapi karena saya maunya mereka satu saja dulu, kalau andai kata ada yang mau lebih dari satu, maka bisa diinformasikan lebih lanjut. Saya klik atau saya nonaktifkan. Lalu di sini kalau kita perhatikan di sini ada shuffle options. Jadi option yang ada atau yang saya tuliskan di sini tidak selalu ada di administrasi bagian pertama, dokumentasi bagian kedua, tutor bagian ketiga. Tetapi nanti pada setiap responden yang akan melihat, ini akan melihat perbedaan di situ, ya. Jadi akan ada teracak opsi-opsi yang diberikan oleh pertanyaan ini. Berikutnya kita akan lihat, nah, foto diri. Di sini saya menggunakan, kalau kalian klik Add New, di sini akan ada apa? Akan ada file upload. Nah, saya menggunakan file upload untuk apa? Untuk memasukkan setiap informasi yang saya butuhkan. Contoh, saya membutuhkan foto diri. Untuk apa? Untuk saya bisa melihat atau mengenal lebih lanjut mengenai setiap orang, setiap mahasiswa yang ingin bekerja bersama saya, supaya lebih kenal, ya. Atau yang berikutnya saya bisa memasukkan misalnya dia membuat esai dalam
apa sih yang ingin dia kerjakan, apa pencapaiannya untuk mengetahui lebih lanjut. Nah, sekedar informasi bahwa setiap file yang di-upload di Forms ya, itu akan secara otomatis terhubung atau terkoneksi dengan SharePoint di OneDrive kita. Ya, jadi setiap dari kita memiliki OneDrive masing-masing yang dapat menyimpan berbagai files. Nah, file-file apa saja sih yang bisa disubmit? Ya, jadi bisa gambar, bisa video, bisa audio, bisa juga dalam bentuk Microsoft Office lainnya, ya Office Excel, Office Word, dan sebagainya, ya PowerPoint pun bisa. Nah, limit dari file yang bisa kita submit, kalau di Microsoft Forms, kita bisa melihat dengan urutan 1, 2, 3, hingga 10. Ya, maksimal adalah 10 file, number file. Kemudian untuk limitnya, ya untuk size ukuran limit dari file tersebut adalah 1 GB maksimal dan 10 MB untuk minimal size. Hari ini penting, maka saya tentang required. Ya, lalu di sini ada subtitle, file type. Nah, ini kalau file type berarti kita bisa tentukan juga nih. File type-nya mau seperti apa? Word, Excel, PPT, PDF, image, video, atau audio. Oke, kalau kita tidak menuliskan file type, maka semua jenis itu bisa mereka berikan. Ya, jadi semua responden bisa memberikan dalam bentuk apapun. Tidak hanya JPEG, tidak hanya Word, tapi juga yang lainnya. Kemudian, terakhir untuk kakak tutor, tadi kan saya memilih nomor 3 itu ada tutor. Nah, karena saya memegang 3 kelas, ya, jadi saya membuat mereka ingin menjadi tutor di kelas mana? Di kelas-kelas yang saya miliki tentunya ya. Contoh di ICT, di zoologi, dan juga di ekologi. Nah, jadi ketiga mata kuliah yang saya pegang ini, orang-orang yang akan mendaftar bisa menjadi tutor di bagian tersebut, di kelas-kelas tersebut. Oke, kalau sudah, misalnya tadi saya mau menambahkan, saya mau menambahkan lagi nih, tanggal. Tanggal apa? Tanggal mulai bekerja. Ya, misalnya dia bisa submit kira-kira tanggal berapa nih dia ingin bekerja atau mulai bekerja. Ya, setelah itu kita akan masuk ke dalam bagaimana caranya untuk men-share. Nah, ini sudah ada 6 pertanyaan yang saya butuhkan untuk melengkapi pendaftaran mahasiswa SOW yang saya tujukan. Kalau kalian perhatikan di sebelah kata SOW itu ada gambar segitiga seperti ini ya, dengan bulatan-bulatan di setiap percabangannya. Nah, ini artinya soal ini atau formulir ini sudah dalam bentuk soal ataupun formulir yang memiliki percabangan. Nah, kita akan lihat percabangannya di sebelah mana. Oke. Nah, oke. Kita perhatikan, kita klik saja add branching. Lalu kita akan melihat di sini ya. Jadi ada saat kita klik dia akan aktif. Nah, ini nama masih lanjut langsung ke pertanyaan kedua ya, next. Untuk ini juga next, berarti masih ke pertanyaan 3. Nah, pada saat di pertanyaan ketiga ternyata kita memiliki nih, ada yang next saja langsung, ada yang dokumentasi apa segala macam, dan ada yang terakhir adalah tutor ya. Tutor kita memasukkan ke ya ini. Tutor mata kuliah apa? Ya. Kemudian setelah itu kita lihat di sini ada foto diri. Foto diri. Jangan lupa setelah foto diri kita mau tanggal mulai bekerja. Jadi kita klik tanggal mulai bekerja. Lalu untuk yang tutor sendiri saya melihat di sini, saya harusnya nih ada sesuatu. Nah, ini mau kemana? Kalau setelah tutor kan dia memilih tutor, maka berarti harusnya dia kembali ke foto diri ya. Jadi kita bisa foto diri, ini juga foto diri, ini juga ke foto diri.
Setelah foto diri, kita akan ke tanggal mulai bekerja. Maka kita bisa klik di sini end of the form, ya. Supaya apa? Supaya ketika mereka selesai mengakses, ya, menginput bagian ini, mereka langsung secara otomatis akan klik submit. Jadi kita klik di sini bagian end of the form. Kalau sudah, klik back. Kalau sudah, maka pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah buat sudah siap untuk kita kirimkan kepada responden yang kita tuju. Sampai di sini dulu untuk video kedua kita. Semoga dari video kedua ini kalian sudah bisa mengenal lebih lanjut tentang setiap icon yang kita butuhkan untuk membuat satu pertanyaan, ya, yang ingin kita berikan, dan juga bagaimana caranya untuk mengedit, ya, untuk naikkan, menurunkan, delete, ataupun mengcopy dari setiap question yang kita miliki. Sampai di sini dulu, kita akan ketemu lagi di video ketiga. Terima kasih.